Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selfra. Di sini saya akan menjelaskan tugas informatika. Materinya yang berjudul sistem komputer. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih itu sistem komputer? Sebelum saya menjelaskannya, mari kita simak video ini. Oke. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunaannya. Kemudian, komponen utama sistem komputer. Komponen utama sistem komputer terbagi menjadi 3. 1. Perangkat keras hardware. 2. Perangkat lunak software. 3. Pengguna. 1. Perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh, mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, dan scanner. 2. Perangkat lunak software merupakan perangkat tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contoh, sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. 3. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Kemudian, jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terbagi menjadi 6. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh, ultrabox, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. 2. Komputer personal atau PC, personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya komputer atau laptop. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. 4. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. 6. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Kemudian interaksi manusia dan komputer.
Interaksi manusia dan komputer terbagi menjadi 5, yaitu 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis pemerintah atau Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya direkam dalam bentuk format audio. 4. Gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kemudian kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan penyediaan layanan umum untuk program komputer. Kemudian fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi terbagi menjadi 10, yaitu 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file atau copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan.